Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 8 episode 4. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara pertempuran yang sangat sengit pada saat itu terjadi di aula kuno, dan kekuatan Yuan yang sangat tangguh segera melonjak keluar dari tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Bahkan gelombang energi yang keluar ini terasa jauh lebih kuat, melebihi kekuatan seorang praktisi nirwana ketiga biasa. Ketika merasakan aura yang sangat mengerikan ini, wajah dari Lindong menjadi sangat serius. Sesaat kemudian Lindong pun berkata dalam hati, Jenderal Api Zhu Tianhuo, meskipun dia terlihat seperti orang yang sangat arogan, namun aku tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang berhak menjadi orang yang arogan, mengingat kekuatannya sangat menakutkan seperti ini. Kekuatan dari Jenderal Api Zhu Tianhuo memang melampaui para kuda hitam yang menjadi kuat dalam semalam saja setelah mereka menemukan harta karun kuno. Namun kekuatan Lindong juga tidak bisa dianggap remeh. Sejatinya, kekuatan Lindong tidak diperoleh dalam waktu semalam hanya dengan bantuan harta karun kuno. Karena pada saat Lindong memasuki medan perang kuno ini, kekuatannya baru berada di tahap manifestasi. Dan dia pun telah bekerja dengan sangat keras. Dia juga mengalami banyak pertempuran yang berdarah dan juga pelatihan yang sangat pahit. Sehingga Lindong bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Oleh karena itu, jika Jenderal Api Zhu Tianhuo memperlakukan Lindong seperti kuda hitam yang telah dia temui, hal ini benar-benar sebuah kesalahan yang besar, karena hasilnya akan sangat melebihi dari ekspektasi Jenderal Api Zhu Tianhuo. Ketika melihat Jenderal Api sudah marah dan mengeluarkan energi yang sangat besar di tubuhnya, sesaat kemudian Lindong menoleh pada Xiao Diao dan dia berkata, Xiao Diao, serahkan dia padaku dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Sejatinya hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia takut jika Xiao Diao tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Dan lebih baik Lindong yang mengalami pertempuran daripada Xiao Diao nantinya harus ketahuan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao pun melambaikan tangannya dan dia berkata, baiklah kalau begitu, silakan kamu lawan orang itu, karena aku sebenarnya juga sangat malas melawan dirinya. Dia bukan lawanku, Cok. Sesaat kemudian Lindong menatap tajam ke arah Jenderal Api Zhu Tianhuo, dan di sisi lain, sang jenderal sendiri pada saat ini terlihat sangat marah ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan dari mulut Xiao Diao. Yang kemudian Jenderal Api pun mengatakan, aku benar-benar tidak menduga bahwa kalian berani meremehkanku seperti ini. Aku harap setelah pertarungan ini, kalian masih mampu mengucapkan kata-kata itu. Dan dengan segera, Jenderal Api pun meraung dengan keras. Kekuatan Yuan tanpa batas pada saat ini menyebar dari dalam tubuhnya seperti sebuah gelombang pasang Sumarni. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan kemudian mengarahkan ujung tombak itu pada Lindong. Yang kemudian dengan sangat cepat tubuh dari Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini melesat ke arah Lindong dengan ujung tombak yang tajam. Jenderal Api Zhu Tianhuo benar-benar menyasar titik-titik vital di tubuh Lindong, yang pada akhirnya ding ding ding, serangan dari tombak yang dilakukan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini ditangkis dengan cepat oleh Lindong menggunakan tombak tulang buaya surgawi. Banyak percikan api pun keluar dari benturan tombak itu, yang kemudian hembusan angin yang sangat kencang juga menyapu dari titik kontak mereka. Setelah Lindong berhasil menggagalkan serangan tombak yang dilakukan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo, pada saat ini Lindong kemudian melesat maju dan dia pun mengarahkan tombak tulang buaya surgawi menggunakan kekuatan mental untuk segera menusuk jantung dari Jenderal Api Zhu Tianhuo. Namun sang jenderal sendiri juga bukan orang yang bisa diremehkan. Dia pun segera mengaktifkan perisai yang langsung memblokir serangan tombak tulang buaya surgawi. Sambil menahan serangan ini, di dalam hati Jenderal Api Zhu Tianhuo berkata, serangan Lindong benar-benar sangat kejam. Yang pada akhirnya, Jenderal Api pada saat ini berhasil mementalkan serangan tombak tulang buaya. Setelah serangan dari tombak tulang buaya surgawi Lindong dihentikan, pada saat ini Lindong tidak tinggal diam dan dia pun langsung melesat maju untuk melakukan pertarungan selanjutnya dengan Jenderal Api Zhu Tianhuo, yang pada akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan sengit menggunakan tombak masing-masing.
Dari pertarungan mereka terlihat seperti sebuah bayangan tombak yang menari-nari di seluruh langit. Dan orang-orang yang melihatnya benar-benar sangat terkejut karena ternyata Lindong mampu mengimbangi kekuatan dari Jenderal Su Tianhuo. Orang-orang pun pada saat ini berbicara satu sama lain. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan dalam menghadapi serangannya begitu kuat dari Jenderal Su Tianhuo, tombak tulang buaya yang ada di tangan Lindong mampu sepenuhnya memblokir serangan dari sang jenderal yang terlihat sangat sempurna. Yang pada akhirnya semua penonton pada saat ini paham bahwa kemampuan Lindong telah meningkat begitu banyak jika dibandingkan dari pertama kali dirinya melangkahkan kaki di medan perang kuno ini. Sementara itu, di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sedang bertarung dengan sengit melawan Jenderal Gunung Mohuang, dan keduanya pada saat ini telah melakukan pertempuran dengan menggunakan tinjuan mereka masing-masing. Di dalam pertempuran ini tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang telah diselimuti oleh cahaya keemasan yang sangat cemerlang. Jelas hal ini menandakan bahwa tubuh emas nirwana yang dipakai oleh Jenderal Gunung Mohuang telah diaktifkan hingga batas maksimalnya. Dan di sisi lain, tubuh dari Xiaoyan pada saat ini tertutup oleh armor berwarna merah darah yang bersinar dengan terang, dan aura jahat yang sangat intens menyebar dari armor tersebut. Yang tampaknya aura milik Xiaoyan ini memiliki efek penekanan pada Jenderal Mohuang. Meskipun Jenderal Gunung Mohuang itu terkenal sebagai orang yang kuat dengan tubuh fisik yang besar dan juga keras, namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan yang sejatinya dia merupakan evolusi dari binatang iblis. Meskipun Jenderal Gunung Mohuang telah melatih kekuatan fisiknya hingga dia bisa mendapatkan kekuatan seperti saat ini, tapi jika dibandingkan dengan tubuh fisik dari Xiaoyan, hal itu bukanlah sebuah perbandingan yang seimbang. Dan tiba-tiba saja sebuah suara boom pada saat ini terdengar dan menusuk telinga, yang ternyata suara itu dikeluarkan dari tongkat hitam milik Xiaoyan yang pada saat ini merobek udara dan langsung menghantam bahu dari Jenderal Gunung Mohuang. Serangan ini membuat sang jenderal menjadi berdebar. Bahkan akibat serangan tongkat dari Xiaoyan, tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini terlempar ke belakang hanya dengan satu serangan saja. Dan sesaat kemudian, cahaya keemasan di tubuh Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini telah meredup. Pada saat Xiaoyan berhasil membuat Jenderal Gunung terlempar, semua orang yang melihat hal itu segera menarik nafas mereka dalam-dalam, dan mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan dapat melukai Jenderal Gunung sampai seperti itu. Di depan aula emas pada saat ini ekspresi wajah dari Tianzhen seketika berubah ketika melihat pemandangan ini. Dan di dalam hati, Tianzhen pun berkata, tampaknya warisan dari 4 sekte besar misterius telah benar-benar menguntungkan kelompok dari Lindong. Jika tidak, maka mereka pasti tidak akan bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Saat Tianzhen memikirkan banyak hal ini, ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan warisan itu. Namun pada akhirnya, Tianzhen malah kalah dari serangan Lindong. Dan kini, Tianzhen pun berkata dengan lirih, "Lindong, kalian jabingan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian akan dengan mudah berurusan dengan 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar? Aku khawatir hal ini masih terlalu dini jika kamu merasa senang dalam hati." Dan tiba-tiba saja pada saat ini terdengarlah suara swos, yang ternyata itu adalah tombak tulang buaya surgawi yang pada saat ini memecah udara. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya surgawi mengenai telinga dari Jenderal Api Su Tianhuo. Melihat tombaknya telah melesat dengan cepat, Lindong yang tidak ingin tinggal diam pun juga segera melesat, dan dia pada saat ini telah berada di hadapan dari Jenderal Api Su Tianhuo. Telapak tangan dari Lindong pun kini bertabrakan dengan ganas melawan telapak tangan dari Jenderal Su Tianhuo, yang pada akhirnya dari benturan telapak tangan itu membuat keduanya pada saat itu terdorong ke belakang. Mengetahui fakta bahwa pada saat ini Lindong bisa bertarung seimbang dengannya membuat Jenderal Api Su Tianhuo merasa geram, dan dia kemudian mengatakan, "Lindong, ternyata dirimu cukup memiliki kemampuan, dan kamu memang berbeda dari kuda hitam yang pernah aku temui selama ini." Dan sesaat kemudian, Lindong yang pada saat ini berdiri tegak dengan tombak tulang buaya yang telah dia tancapkan ke tanah serta kekuatan Yuan yang besar di tubuhnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Lindong tidak kalah dari kekuatan Jenderal Su Tianhuo sama sekali. Setelah itu, Lindong pun berkata, "Jenderal Api Su Tianhuo,
Sepertinya rekanmu bukan tandingan saudaraku. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, sang jenderal pun menjawabnya, Lindong, sepertinya ini terlalu dini jika kamu membuat kesimpulan seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, ekspresi wajah dari Zhu Tianhuo menjadi sangat tegang. Dan dengan cepat dirinya pun membentuk sebuah segel di tangan. Yang tiba-tiba saja, sebuah kekuatan Yuan yang sangat besar segera meledak dari dalam tubuh Jenderal Zhu Tianhuo. Sambil membentuk segel itu, sang jenderal mengatakan, aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu, yang bisanya hanya mengandalkan warisan saja. Fondasi dari kerajaan super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Pada saat Jenderal Zhu Tianhuo ingin segera melakukan tindakan, tiba-tiba saja suara ledakan yang keras pun terdengar. Yang ternyata suara itu muncul dari pertempuran antara Jenderal Gunung Mohuang dengan Xiaoyan, di mana pada saat ini tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang sudah tampak membesar dan gelombang energi Yuan yang ada di tubuhnya terlihat menjadi semakin kuat dan menyapu seluruh area ini. Mata dari Lindong pun tiba-tiba menajam saat dirinya melihat peningkatan fluktuasi energi yang tiba-tiba dari tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga tubuh Jenderal Gunung Mohuang. Dan dengan lembut, Lindong pun berkata, akhirnya kalian berdua mengungkapkan kekuatan sejati kalian. Sesaat kemudian segel di tangan Jenderal Api Zhu Tianhuo pun sudah selesai. Dan kekuatan Yuan di tubuhnya pada saat ini berubah menjadi merah yang cerah. Dan hal ini jika dilihat dari jauh, tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Sesaat kemudian, tubuh dari Jenderal Api Zhu Tianhuo juga berubah menjadi berwarna merah yang terang. Bahkan rambutnya pada saat ini juga telah terlihat seperti api yang berkobar. Orang-orang yang melihat penampakan ini menjadi sangat ketakutan karena mereka merasakan kengerian yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung. Hal ini mereka lakukan karena Jenderal Api dan Jenderal Gunung tidak ingin berlama-lama lagi dalam menghadapi pertarungan dengan Lindong. Sesaat kemudian, Jenderal Api pun berkata, Lindong, fakta bahwa kalian berdua telah mampu mendorong kami hingga tahap seperti ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah mengatakan hal itu, lautan api semakin meluas dan suara menggelegar pada saat ini muncul dari dalam tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Karena sekarang dengan munculnya sosok yang berapi-api ini, suhu di dalam aula kuno menjadi sangat panas. Hal ini juga menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya segera mendidih dalam sekejap saja. Di sisi lain, tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang juga tumbuh besar menjadi puluhan kaki, dan warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi warna coklat tanah yang bahkan terlihat retakan, dan juga pola urat di kulitnya tersebut yang pada saat ini memberikan perasaan yang berat seperti sebuah gunung Anastasia. Tatapan mata dari orang-orang yang berada di seluruh kota kuno pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan juga kengerian. Karena seni bela diri seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimimpikan oleh banyak orang. Dan seperti yang diharapkan, ini benar-benar sesuatu yang mengerikan dari sebuah kerajaan super. Pada saat ini di bola mata Lindong tercermin sebuah lautan api. Namun dalam melihat lautan api ini, Lindong tidak mengungkapkan rasa takutnya sedikit pun. Sang Jenderal Api Zhu Tianhuo yang sudah berubah, pada saat ini dia berkata pada Lindong, Lindong, selanjutnya, kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa dari Kekaisaran Gan Besar. Dan kalian tidak akan menyesal jika kalian mati karena seni bela diri ini. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini api yang berada di tubuh Jenderal Zhu Tianhuo segera membentuk sebuah sosok tertentu. Dan ketika sosok itu keluar, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun berkata, jiwa api iblis, bakar semua yang ada di bawah langit. Sementara Jenderal Mohuang, dirinya juga mengatakan, tubuh gunung barbar, himpitan sebuah gunung. Ketika dua jenderal mengucapkan kata-kata itu, gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu langit seperti badai. Dan detik kemudian, lautan api segera menghilang ketika sosok tinggi dan besar puluhan kaki benar-benar muncul di hadapan mata semua orang. Di sisi lain, tubuh dari Jenderal Gunung pun berhenti mengembang. Dan pada saat ini, jejak pembuluh darah berbentuk aneh
mulai memanjang dari seluruh kulitnya. Sang jenderal gunungnya sudah menjadi raksasa. Dia pun menundukkan kepala dan melihat Xiaoyan. Dan setelah itu, dia mengatakan pertarungan ini sudah berakhir. Setelah kata-kata itu muncul dari raksasa api dan juga raksasa gunung. Pada saat ini sebuah badai yang mengerikan disertai dengan kekuatan penghancur segera menyelimuti Lindong dan juga Xiaoyan. Dan kekuatan seni bela diri ini benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong dan juga Xiaoyan mampu menghadapi serangan dari raksasa api dan juga raksasa gunung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.